Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kelas oceanografi sekalian. Jadi kali ini saya akan menyampaikan, jadi seiring dengan dirilisnya aplikasi pengolah data CTD untuk karakterisasi eh, vertikal massa air, turbulen vertikal massa air. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kira-kira sedikit sekelumit tentang behind the scene, kenapa aplikasi ini ada, kemudian sedikit cara instalasinya mungkin akan ditemui secara lengkapnya di dalam buku panduan ya. Jadi bagi yang mungkin sedikit kebingungan ketika membaca buku panduan, maka semoga video singkat ini bisa me- memberi gambaran ya ya daripada kemudian membaca tapi kemudian ada kebingungan mungkin bisa sedikit terbantu. Baik, saya akan menyampaikan share screen ya. Jadi aplikasi ini sebenarnya dibangun dari basisnya adalah eh, MATLAB ya, MATLAB lisensi tahun 2022 seri A. Kemudian di dalamnya ada builder untuk kemudian kita bisa membangun aplikasi. Jadi dengan berbasis sintaks MATLAB, kemudian kita perlu sesuaikan lagi sana sini dan kemudian kita bisa kemudian mengemasnya dengan user interface yang lebih lebih bisa dipakai dengan mudah oleh orang awam seperti itu. Awam dalam tanda kutip ya. Saya akan tetap menyasar pengguna aplikasi ini adalah rekan-rekan yang kemudian memiliki basic ketertarikan di riset kelautan. Jadi kelautan ataupun juga mungkin air tawar juga, limnologi saya kira juga kemudian eh, kalau kemudian kita flashback dari mana sebenarnya teori TORP ini basicnya adalah dulu awalnya muncul adalah sekitar tahun 1977 itu ada seorang ilmuwan Inggris namanya Pak Stephen Thorpe yang kemudian dari data profil vertikal di danau, profil vertikal suhu secara vertikal ya di danau, kemudian beliau melihat ada zigzag pattern atau kemudian ada ada profil yang kemudian tidak linier dalam artian ada yang kemudian suhunya yang lebih eh, eh, ketika musim dingin ya mungkin di atas lebih 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 dingin, kemudian di bawahnya lebih hangat, tapi kemudian ada profil yang kemudian sebaliknya seperti itu. Nah, ini kemudian bisa kemudian ada kemungkinan kata beliau yang ini mengindikasikan adanya fenomena pembalikan massa air dan ini related dengan struktur turbulen. Dari sanalah kemudian jadi bermula dari kondisi di danau waktu itu beliau melakukan risetnya kemudian eh, seiring berkembangnya eh, riset kelautan juga kemudian bagaimana kemudian kalau implementasinya itu kemudian diaplikasikan di perairan laut juga tidak hanya di perairan darat. Nah, itulah kemudian kenapa kemudian riset turbulen di kelautan itu kemudian menjadi meningkat eh, setelah kemudian metode ini dipakai juga di kelautan. Nah, jadi nanti akan kita temukan kalau kemudian rekan-rekan sahabat eh, eh, cemplung di bidang percampuran turbulen massa air ini eh, nama-nama yang harus ada dalam tanda kutip di paper-paper publikasi itu misalkan Pak To, Pak Dillon itu yang kemudian eh, foundingnya founding yang memberikan landasan basic science kajian percampuran turbulen massa air dengan data observasi CTD ini.
itu kurang lebih pedoman. Nah, tadi saya sampaikan, jadi data yang kemudian diperlukan untuk inputan aplikasi ini adalah data CTD. Cukup data CTD. Jadi dari data CTD kita ambil dua parameter ya. Jadi ada suhu, ada salinitas. Nah, salinitas itu di CTD itu kan kalau pengukuran klasik itu kan kita menggunakan jumlah garam, kadar garam yang ada di di massa air itu, di sampel air itu. Nah, karena CTD ini basicnya adalah elektronik, jadi dia tidak menggunakan satuan per mil. Jadi per mil itu satuan salinitas kadar garam di kandungan air laut, tetapi menggunakan konduktivitas. Jadi konduktivitas ini kalau kemudian rekan-rekan pernah mengolah data CTD itu dari raw datanya, itu adalah parameter pokoknya adalah suhu, ada salinitas, konduktivitas. Nah, konduktivitas ini yang kemudian kita mainkan sedemikian rupa dengan data suhu, kemudian ada kedalaman atau pressure atau tekanan seperti itu, kemudian kita bisa mendapatkan nilai salinitas. Ada perhitungannya dan itu bisa dihitung dengan matematis yang cukup simpel seperti itu. Nah, kemudian tadi ini, jadi DC ini adalah dari suhu salinitas tadi, kemudian kita nanti di dalam aplikasi ini adalah ada konversi yang kemudian eh, kita lakukan, kemudian kita mendapatkan nilai yang disebut dengan densitas. Densitas itu kerapatan atau kepadatan air laut. Artinya seberapa banyak kasarannya kadar kadar nggak hanya garam ya, tapi ya ada partikel-partikel lainnya yang kemudian menentukan ini satuannya sigma theta. Sigma theta itu selisih dari kepadatan atau kerapatan massa air tawar itu kan 1000 kg per meter kubik. Kemudian karena air laut itu lebih asin, kadar garamnya lebih tinggi. Nah, selisihnya ini yang kemudian kita ambil. Jadi kalau ada 20 berarti ini 1020 sebenarnya, tapi kemudian kita simplify menjadi sigma theta, di mana sigma theta itu adalah selisihnya dari 1000 tadi. Jadi 1020 dikurangi 1000, maka kita dapat 20, misalnya 20 kg per meter kubik. Nah, sampling rate dari CTD ini, sahabat sekalian, jadi ini satuannya Hertz, artinya 24 data per second. Jadi CTD ini cukup lumayan tinggi ya. Artinya dalam 1 detik dia bisa mendapatkan data karakter massa air itu 24 data. Jadi ini nanti disesuaikan aja nanti di lapangan ketika menurunkan itu seperti apa. Biasanya seperti itu kita akan mendapatkan. Kalau kemudian nurunnya cepat, menurunkan CTD-nya sebagaimana di gambar ini dia cepat, maka kemudian jumlah datanya ya mungkin akan sedikit yang 1 detik itu misalkan turun satu kecepatannya itu biasanya ya rata-rata 1 meter atau 2 meter per detik ya. Ya artinya CTD-nya itu turun 2 meter ke bawah 2 meter per detik. Nah, nanti bisa dihitung berapa dalam 1 detik kalau kemudian rata-rata penurunan CTD-nya itu misalkan 2 meter per detik gitu. Berarti jumlah data itu nanti akan menentukan seberapa banyak jumlah data kalau kemudian kita merata-ratakan CTD itu misalkan rata-rata per meter misalkan. Nah, dalam 1 meter itu ada berapa data yang terdapat di dalam rentang 1 meter itu. Nah, nanti akan sangat bergantung dengan bukan frekuensi sampling ini, tapi kecepatan lowering rate-nya dari CTD. Seberapa cepat si operator CTD ini menurunkan CTD. Jadi makanya biasanya kita ngambil amannya itu ya 1 sampai 2 meter per detik kecepatannya. Biar kemudian ketika kita membuat rata-rata CTD secara vertikal itu kita terisi. Artinya kalau kecepatan misalkan 5 meter
per detik gitu, ngebut gitu, seperti itu ya misalkan. Nah, mungkin akan ada yang blank kalau kemudian kita merata-ratakan hasil pengukuran CTD di akhirnya itu misalkan eh, rata-rata 1 meter ya, kerapatan binnya itu 1 meter, maka mungkin ada yang bolong karena terlalu cepat turunnya seperti itu. Jadi gitu. Nah, kenapa kemudian OTOP ini penting dalam artian kajian CTD untuk kemudian dihitung untuk menghitung properti percampuran massa air itu penting. Pertama, CTD ini adalah peralatan dasar oceanografi fisika. Jadi sayang kalau kemudian kita hanya menggunakan secara umumnya itu kan biasanya untuk menggambarkan karakter massa air ya. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih menarik di situ karena kita kan di perairan kita ada Arlindo ya, Indonesian True Flow dari massa air Pasifik masuk ke perairan Indonesia, kemudian di dalamnya itu tidak hanya lewat, tetapi juga kemudian ada mixing di sananya. Jadi mixing ini karena kita melintasi topografi perairan yang nggak rata ya, kemudian ada banyak celah sempit di perairan kita, maka potensi mixing itu sangat tinggi sekali. Jadi yang masuk itu misalkan karakternya A, ketika masuk ke Indonesia mendapatkan percampuran sudah berubah menjadi A aksen misalkan ketika masuk ke Samudra Hindia. Nah ini menentukan sekali kalau kemudian kita bicara pemodelan iklim, pemodelan atmosfer, tren suhu ke depan, kemudian tren curah hujan dan sebagainya, itu membutuhkan input ini. Input seberapa besar mixing di kawasan benua maritim kita ini. Ini akan menentukan akurasi pemodelan ke depannya. Sehingga kualifikasi data CTD yang diproses, kemudian juga pemrosesan aturannya seperti apa, kriterianya seperti apa, itu harus kemudian diperhatikan. Kemudian juga kenapa OTOP ini muncul, karena untuk kemudian menjaring kolaborasi lah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian riset itu hanya kemudian riset fisika untuk fisika, tetapi juga kemudian riset fisika untuk kemudian biogeokimia, riset fisika untuk biologi dan aspek-aspek yang lainnya seperti itu. Sehingga kemudian perlu ini. Kemudian yang ketiga adalah karena pengalaman saya sendiri juga kemudian sangat susah sekali ya di awal-awal studi ketika saya masih di Paris itu ya. Bagaimana kemudian mendapatkan akses atau apa untuk kemudian untuk membangun sebuah formulasi dari metodologi sehingga kemudian bisa dipakai dengan sintaks yang mudah. Nah, ini satu step lebih. Jadi kenapa aplikasi ini ada agar kemudian bisa mudah dipakai seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kemudian kita rumit kemudian setting sana setting sini. Kadang-kadang ketika running sintaks MATLAB yang konvensional itu kemudian kita ada bugs-nya atau apa seperti itu. Insya Allah aplikasi ini sudah saya uji dan sudah ada rekan-rekan yang kemudian memakai juga, artinya bisa dipakai dengan mudah selama kemudian membaca peraturan yang ada di panduan dengan baik. Jadi kurang lebih alurnya seperti ini. Jadi dari data temperatur dan salinitas kita dapat densitas. Nah, densitas ini kan kita harus filter mana yang betul-betul fenomena turbulen dan mana yang kemudian fake atau karena noise, karena destruksi, ketidakakuratan antara ketika instrumen turun itu kan ada delay ya, delay antara kadang-kadang ada karena frekuensi perekaman dari tiap-tiap sensor, ada sensor suhu, sensor konduktivitas itu kan beda. Jadi ada mismatch di sana yang kemudian bisa menghasilkan seolah-olah fenomena turbulen. Jadi yang massa air yang berat itu harusnya di bawah, tetapi kemudian dia di atas, tapi kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Dan itu ada indikasi turbulen, cuma kemudian apakah itu benar-benar fenomena turbulen atau enggak, harus kemudian kita klarifikasi dengan beberapa kriteria ini. Jadi ada 3 kriteria mendasar ya yang kita terapkan. Jadi ada density noise level threshold, kemudian ada overturn ratio, kemudian ada TS tightness.
relationship. Jadi basicnya adalah kita harus melihat resolusi alat CTD ini, kemudian noise level itu artinya gini. Jadi pembalikan yang terjadi itu tidak boleh kita bisa setting nanti di aplikasi ini harus 2 kali atau berapa kali dari noise level ini. Jadi kalau kalau sama dengan noise level maka bisa aliasing, artinya bisa jadi itu hanya noise level yang mengganggu dan kemudian mengakibatkan seolah-olah itu adalah turbulen. Kemudian ada overtune ratio, itu artinya yang namanya 2 parsel massa air secara vertikal itu kan harus kalau yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas itu kan jaraknya harus sama. Artinya nggak bisa kemudian nggak simetri, istilahnya simetri. Jadi yang satu turun ke bawah, yang satu naik ke atas, maka jarak yang ditempuh keduanya untuk mencapai kestabilan harus kemudian sama. Jadi itu yang secara singkat overtone ratio seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah TS tightness relationship, yakni hubungan keeratan antara suhu dan salinitas. Dalam parasel air yang kecil, yang misalkan dalam rentang 1 meter, maka harusnya tidak ada hubungan yang nggak erat. Artinya gini, P dan S ini kemudian kita baca sebagai hubungan yang linier dalam parsel yang kecil ya. Saya nggak berbicara dalam rentang parsel yang tinggi karena kita bicara fenomena mixing ini sebenarnya fenomena skala mikro sampai ordernya meter 1 meteran seperti itu. Jadi meter lah ya seperti itu, nggak sampai kemudian sampai ratusan meter seperti itu. Maka nggak boleh kemudian hubungan antara suhu dan salinitas ini kemudian renggang. Nggak tahu harus menggunakan kata apa ya. Nggak akur lah istilah, nggak linear lah seperti itu. Jadi harus kemudian hubungannya harus linear dengan dalam Windows screening yang kita pakai adalah skala parsel massa air itu. Nah dari setelah kemudian melalui kriteria ini kemudian kita dapatkan apa yang disebut dengan turb displacement. Turb displacement kemudian kita konversi menjadi skala panjang, torque length-nya, skala panjang torque, kemudian kita dapatkan turbulent kinetic energy dissipation rate atau laju disipasi turbulent kinetic energi. Jadi berapa kemudian energi yang berapa laju pelepasan energi ketika yang mengiringi turbulensi itu terjadi. Kemudian di sana kemudian kita dapatkan vertical eddy diffusivity. Nah, karena kenapa kita perlu ini? Karena nanti inilah yang kemudian memperlihatkan seberapa besar difusi yang berkaitan dengan mixing ya. Ini parameter mixing ini difusivitas energi eddy vertikal ini yang kemudian kita bisa gunakan untuk input penghitungan flux nutrien. Jadi seperti itu. Jadi ada formulasinya, mungkin dibaca selengkapnya di sini, saya sertakan. Jadi nanti akan saya cantumkan di deskripsi juga paper yang menggunakan metode ini, yang kami tulis bersama supervisor saya waktu itu, kemudian juga beberapa kolega juga dari Jepang, dan dari IPB, Pak Profesor Agus Atmatipura. Terbit di tahun 2020 dan ini bagian dari fokus disertasi S3 saya waktu di Sorbonne. Nah, ini kurang lebih strukturnya seperti ini. Jadi struktur aplikasinya. Jadi ada 3 menu ya, main app-nya ini, kemudian ada Omics file, kemudian saya namanya Omics Map seperti itu untuk simply. Nah, di sini ada beberapa panel ya. Ini panel inputnya. Tadi ini panel input panel, kemudian panel output untuk mengeluarkan outputnya, panel fisika, kemudian ini adalah display untuk parameter mixing secara vertikal kedalaman, kemudian ini adalah screening. Jadi setelah kita apply beberapa kriteria ini, kemudian kita setting
kedalaman awal, ini first step ini adalah kedalaman awal pengukuran CTD. Biasanya kita neglect atau kemudian kita hindari pemakaian di kedalaman 5 meter pertama ya. Ada yang penulis yang sampai 10 meter, ada 20 meter, disesuaikan aja tergantung kondisi. Jadi kondisi lautan ketika kemudian dilakukan pengukuran itu apakah kemudian rough atau lagi badai atau apa, itu yang menentukan seberapa akur kita untuk menetapkan kedalaman pertama mulai kemudian dilakukan analisis. Artinya kalau kita setting 5, by default akan sudah saya setting di aplikasi 5, kemudian resolusinya saya buat 1 meter yang umum dipakai ya untuk menggunakan aplikasi itu, kecuali kalau kemudian kita bisa menjamin keakuratan resolusi CTD-nya itu lebih tinggi dari ini, misalnya 0,5 meter misalkan, silahkan saja nanti di setting. Kemudian ada bin size, ini adalah perata-rataan vertikal untuk disipasi, laju disipasi dan vertical diffusivity. Biasanya kita akan merata-ratakan karena turbulen itu kan irregular, artinya ada di satu tempat yang kemudian di dalam satu porsi vertikal itu kemudian ada yang terisi, ada yang terisi turbulen, ada yang kemudian enggak. Nah, ini makanya perlu perata-rataan. Kemudian ada overtone ratio tadi settingnya, jadi rentangnya adalah 0,2 sampai 0,5 yang kita pakai. 0,5 itu artinya simetris tadi ya, setengah-setengah lah seperti itu. Kemudian N rho ini adalah density noise level factor. Kemudian zeta ini adalah keratan hubungan antara suhu dan salinitas. Kemudian kita akan pencet run, nanti kita akan diarahkan ke file mana yang kita akan proses lebih dulu untuk kemudian kita screening. Di sini akan muncul nanti sigma theta profilnya seperti apa, perpindahan topnya seperti apa, kemudian setelah dikoreksi dengan kriteria ini akan tampilannya seperti apa, yang mana akan kelihatan nanti mana yang lolos dan mana yang nggak lolos kriteria turbulensi. Kemudian LT tadi adalah skala panjang turb length, kemudian ini adalah hasilnya. Nah, di samping hasil ini, di samping hasil profil vertikal, epsilon atau turbulent kinetic energy dissipation rate dan karo atau vertical eddy diffusivity, ini saya berikan juga di sini adalah profil diagram TS-nya, kemudian dengan yang ditumpang susun kan, atau di overlay dengan data turbulent kinetic energy dissipation rate. Jadi untuk apa? Untuk kemudian ngelihat di mana, di lapisan mana, di layer mana mixing itu yang intens terjadi. Ini skalanya adalah dalam logaritmik ya. Ini dari 10 pangkat min 10 sampai 10 maksimalnya adalah 10 pangkat min 6. Kemudian di sini adalah yang vertical eddy diffusivity-nya. Nah, tadi saya sampaikan ada input juga untuk kalkulator lah istilahnya ya, karena ini nggak terlalu rumit untuk perhitungannya, adalah untuk menghitung flux biogeokimia. Jadi ini adalah untuk melihat flux nutrien di antara dua layer kedalaman. Ini Z0 adalah kedalaman atas, kemudian Z1 adalah kedalaman di lapisan bawahnya, seperti itu. Seberapa besar fluxnya. Jadi ini ada konsentrasi C0 itu C0 itu adalah konsentrasi nutrien misalkan ya, atau cemaran atau apalah, saya nggak tahu, yang terkandung di kolom air, masukkan sini pada kedalaman Z0, kemudian ini konsentrasi pada kedalaman Z1 atau di bawahnya, seperti itu. Jadi ini dari data pengukuran rekan-rekan biogeokimia, misalkan ngambil sampel air di kedalaman 100, kemudian ngambil sampel air juga di kedalaman misalkan 500 misalkan. Nah, berapa flux vertikal
di antara dua lapisan itu, maka kemudian bisa dihitung di sini berapa. Ini satuannya saya konversi ke dalam meter per hari seperti itu. Jadi selengkapnya ada di guidebook ini. Linknya sudah saya kirimkan bagi yang sudah mengisi database distribusi ya. Nanti database itu penting untuk kemudian rekan-rekan nanti akan saya arahkan update-nya kalau ada update dari aplikasi ini nanti akan saya sampaikan melalui email. Termasuk juga kalau kemudian ada permasalahan atau apa silakan komunikasikan lewat email atau bisa WhatsApp saya juga bisa, boleh. Dan ini sudah saya catatkan lisensinya. Jadi ini basicnya adalah MATLAB. Nah di MATLAB itu ini instalasi yang saya share adalah instalasi standalone, artinya yang independen, artinya nggak perlu rekan-rekan kalau nggak mau install MATLAB di laptopnya atau di komputernya, maka bisa dipakai juga asalkan kemudian di dalamnya ada di laptop itu ada semacam yang kita sebut dengan runtime, MATLAB runtime seperti itu. Jadi pastikan legal ya, legal. Tapi kalau sudah memiliki software MATLAB, pastikan memakai software MATLAB yang versi 2022, tahun 2022 seri A minimal ya. Nah, karena ada sintaks-sintaks yang kemudian atau kemudian basic programnya dari MATLAB-nya yang kemudian membutuhkan yang update seperti itu. Karena saya membangunnya berdasarkan lisensi MATLAB Runtime Compiler tahun 2022A. Jadi MATLAB membebaskan untuk kemudian mendaftarkan melindungi hak cipta ini dari segi app yang dibangun ya. Tapi kalau kemudian pemakaiannya tetap kemudian lisensinya jatuh ke MATLAB. Artinya rekan-rekan saya dorong untuk kemudian menggunakan original ya, MATLAB yang kemudian lisensi, mungkin kampusnya memiliki lisensi bisa dipakai untuk mengunduh, mengupdate ke 2022A MATLAB runtime-nya. Kemudian juga misalkan ada perusahaan tambang atau apa yang interest untuk menggunakan aplikasi ini ya didorong untuk kemudian menggunakan lisensi MATLAB profesional karena di sana ada full package yang bisa kemudian dipakai untuk kemudian menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa komunikasi lewat saya. Jadi ini sudah saya sampaikan ya di itu. Ini, mungkin yang akses YouTube ini akan tahu di mana bisa mengunduh itunya. Tapi meskipun sudah mengunduh dari link yang diberikan di YouTube ini, rekan-rekan saya dorong untuk kemudian mengisi form database. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Jadi ini tadi strukturnya ya. Jadi ketika kurang lebih seperti ini, tiga menu saya tampilkan di sini semua. Ada main map-nya, main app-nya ini, kemudian ada Omix file untuk mendapatkan profil vertikal. Ini sama, cuma kemudian ini adalah compile dari semua station CTD. Ini tidak hanya satu station CTD, tapi semua station CTD kemudian di-run bersama untuk melihat nilai rata-ratanya, baik rata-rata aritmetik ataupun geometrik. Jadi geometrik nanti akan mungkin saya jelaskan di video yang terpisah. Maksudnya seperti apa. Kemudian ini adalah profil TS diagram dengan nilai epsilon dan ini dengan nilai karo. Nah, tabel ini bisa diekspor untuk kemudian misalnya untuk keperluan publikasi paper atau apa kan kita butuh angka ya, tidak hanya kemudian gambar. Artinya ada kuantifikasi yang kita lakukan. Itu bisa kita ekspor dalam format Excel dan nanti bisa disimpan di folder manapun yang dikendaki. Kemudian juga ini ada vertikal, di sini ada horizontal map-nya seperti apa. Jadi karena kita pengen tahu ya di lokasi mana yang kemudian mixing-nya itu intens. Jadi ini ada di beberapa layer kedalaman. Kemudian ini yang panel atas ini untuk kemudian epsilon, yang bawah adalah untuk difusivitas vertikal. Nah ini ketika ngeran ini ada dua output yang
yang dibutuhkan untuk input Omics file dan Omics map ya. Jadi ada ketika klik ini dia akan hanya mengeluarkan satu output file mat untuk screening ya. Ini saya munculkan karena untuk screening satu persatu ya. Tapi kalau kemudian 1-2 station sudah meyakinkan kita memilih kriteria yang pas, nanti diutak-atik di sini mana yang pas, tergantung dari kualitas CTD sebenarnya nanti. Kalau udah pas settingannya ini, baru kemudian kita bisa klik untuk multiple profile output. Jadi sekali klik ini akan kemudian mendapatkan nilai dalam format mat file ya, mat file yang nanti diperlukan untuk kemudian menampilkan di menu Omics file maupun di Omics map. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian proses instalasinya rekan-rekan? Jadi saya sampaikan tadi ini adalah standalone desktop MATLAB Authorp app. Nah, proses instalasinya simple ya. Jadi tadi yang saya berikan adalah installer Authorp web karena ini yang dibolehkan oleh MATLAB untuk kemudian di-share. Nah, ini akan membutuhkan akses internet. Akses internet untuk kemudian kalau kemudian di MATLAB, misalkan rekan-rekan belum punya software MATLAB di laptopnya, maka harus kemudian mengunduh MATLAB Runtime Compiler ini tahun 2002. Linknya ada di buku dan pastikan ini ketika mengunduh pasti akan bisa mengunduh, tapi ketika kemudian menginstal akan dimintai lisensi seperti itu. Tapi yang aman mungkin adalah yang sudah memiliki MATLAB seri 2022 di laptopnya atau di komputernya. Maka kemudian ketika sudah kita pastikan itu sudah include package MATLAB Runtime Compiler, maka akan smooth seperti ini proses instalasinya. Ini prosesnya, logonya. Kemudian rekan-rekan harus kemudian membuat folder misalkan di D ya, directory D, install saja di directory D. Jadi nanti untuk memudahkan nanti kalau ke depan ada update atau apa, atau kemudian untuk memudah memantaunya ya, daripada kemudian kita taruh di C dan kita akan ribet nyarinya di mana seperti itu. Karena ini bukan aplikasi yang advance, aplikasi program komputer yang sudah untuk keperluan apa istilahnya internal, misalkan Windows atau apa, tapi ini program-program yang untuk analisis. Artinya bagusnya emang kita bikin folder di D, kita kasih nama Authorp. Di buku panduan saya menganjurkan di D, install di sana, kemudian software akan mengonfirmasi apakah kemudian perlu runtime atau enggak. Kalau nggak perlu runtime lagi, misalkan MATLAB-nya sudah ada package MATLAB runtime tahun 2022, misalkan seperti itu, maka nggak perlu lagi, tinggal install. Tapi kalau nggak ada MATLAB runtime-nya, akan meminta proses instalasi dan butuh lisensi. Kemudian instalasi selesai, nah nanti akan di folder Authorp tadi akan muncul 3 folder ini, app, application, dan uninstall. Nah, di dalam folder aplikasi ini ada software aplikasi kita, jadi Authorp ini. Nah, selanjutnya Authorp ini kita copy, kita buat lagi nih, kita dedikasikan satu folder lagi, kita buat lagi folder namanya Authorp Project, artinya folder tempat kita naruh data-data CTD kita, Nah, di sini, jadi tadi setelah di-copy, ditaruh di folder Authorp Project. Ini bukan folder yang sama ya, tapi folder lain yang namanya Authorp_project. Nah, kemudian kita paste di situ, kita salin di situ. Nah, sudah selesai. Ini sudah selesai. Nah, nanti ketika mau menjalankan aplikasi ini adalah kita klik ganda yang di sini, bukan yang di aplikasi tadi, bukan yang di folder Authorp, tapi di folder project kita. Diklik, pastikan semua inputan file CTD-nya itu satu folder dengan aplikasi. Klik. Nah,
Sudah selesai di situ sudah selesai. Jadi dari situ kemudian kita tadi ada data CTD, format data CTD-nya seperti apa? Seperti ini filenya. Jadi ada yang harus dipatuhi nih ya. Jadi kolom pertama itu tahun, kolom kedua itu cruise. Ini boleh pakai header atau enggak? Lebih baik pakai header biar kemudian kita tahu ya ketika ngelihat Excel-nya. Kemudian cruise, kemudian bulannya, misalkan cruise-nya itu misalkan ada Jala Citra 2, misalkan kita tulis JC2 kodenya, terserah nih, penamaan cruise-nya. Kemudian bulan, stasiun keberapa, kemudian longitude, latitude itu adalah posisi geografisnya, kemudian kedalaman. Jadi pastikan kedalaman minimalnya adalah 5, karena tadi kita mulai mulai eh, 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 di aplikasi itu kita bisa setting kedalaman minimalnya 5, artinya data minimalnya 5, nggak boleh kemudian data minimalnya 10, artinya ada yang blank nanti. Jadi kita harus pastikan itu seberapa bagus kedalaman pertama kita bisa 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 dilihat. Kemudian ada suhu, ada salinitas. Oke, that's it. Jadi itu saja datanya. Jadi kita siapkan dalam format XLXS ya, artinya yang terbaru, yang lebih kecil ya kalau dibandingkan XLS versi 2003 itu kan besar ya, tapi kalau XLSX ini lebih lebih compact ya. Jadi yang saya pakai ini adalah dalam format XLS, bukan bukan XLX saja. Nah, tadi sudah saya jelaskan tadi inputannya. By default ini sudah merujuk pada paper yang tahun 2020 saya tadi. Jadi silahkan pakai settingan default, boleh seperti itu. Kemudian ini nggak usah diutak-atik ya, ini cukup diutak-atik ini aja, kemudian klik run, nanti akan muncul. Ini saya jelaskan ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi, ini adalah kedalaman pertama, kemudian CTD resolusinya, kemudian bin size-nya 50 meter ya. Jadi kemudian RO itu rasio pembalikan, sebuah pembalikan yang sempurna itu akan simetris. Maka idealnya 0,5, tetapi di alam nggak seideal 0,5. Maka kemudian ada beberapa peneliti menetapkan ambang itu adalah lebih atau sama dengan 0,2. Jadi misalkan saya atau Pak Garget Gunner 2008 ini menggunakan ambang 0,2. Oke, ini by default sudah saya setting. Kemudian noise level faktor ini 2, artinya kita nggak sama dengan noise level ya, tapi kita tingkatkan kriterianya, nggak, kita lebih selektif seperti itu, istilahnya seperti itu. Itu kita bisa naikkan, biasanya sih antara 1 sampai 5 seperti itu. Kemudian ini keeratan ini ya lewat tadi saya jelaskan ya, ini bisa dibaca nanti. Kemudian keeratan hubungan suhu salinitas ini by default saya setting 0,66, merujuk pada 2 publikasi ini dari empirik ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hasilnya. Ketika klik run akan kemudian diarahkan data mana yang akan diproses. Jadi akan tinggal dipilih, klik data CTD-nya, nanti akan muncul langsung hasilnya seperti ini. Bersabar, perlu beberapa detik untuk kemudian menampilkan hasil ini. Nah, ketika klik single output tadi saya jelaskan akan menghasilkan satu file saja. Tapi kalau kemudian file kita banyak dan kita sudah yakin tadi ya kriterianya udah kita screening beberapa file, misalnya dari 10 file kita screening 5, oh kelihatan ini terlalu teledor misalkan kriterianya seperti itu. Saya rapatkan kembali karena banyak noise yang masih bisa terdeteksi dari ketika screening. Kita naikkan ambangnya, kita lebih ketat lagi, misalkan density noise level faktornya menjadi 5, misalkan seperti itu, kita bisa naikkan. Nah, baru kemudian kita bisa menggunakan multi-profiles ini. Kalau multi-profiles ini akan langsung meran semua file CTD dan kemudian langsung menghasilkan output seperti ini. Outputnya sesuai namanya ya. Jadi ada output stasiun 11,
13, dan seterusnya. Penamaannya seperti itu. Setahu saya ini nama ya, langsung nama filenya ini sama seperti nama file CTD. Kemudian di sana ada tambahan kata output, ini belum saya update. Tapi kalau kita mengoutputkannya manual, karena saya pengen screening satu-satu saja, saya lebih prefer untuk kemudian mengamati satu-satu, nggak pengen jebret semuanya semua file diproses sekaligus, ya silahkan. Nah, saran saya penamaannya seperti ini, ada output compile, output 11, berarti ini output untuk data ini, dikti 2011, Juli 11, 13, 15, dan seterusnya, berdasarkan nomor station. Nah, untuk nutrien, flux nutrien bagi rekan-rekan yang punya data konsentrasi nutrien di beberapa layer kedalaman bisa dicoba ya. Ini adalah berdasarkan paper ini, formulasinya adalah difusivitas vertikal tadi dikalikan delta N, delta gradien nutrien ya, terhadap kedalaman, selisih nutrien antara dua layer kedalaman dibagi selisih kedalamannya. Itu flux nutrien. Nah, untuk omics file simple ya. Jadi simple, tinggal kemudian kita, karena tadi udah keluar semua misalkan ya, ini ada semua file mat-nya udah diproses, yang ini berkaitan dengan file-file inputnya ini. Nah, ini outputnya. Output inilah yang kemudian digunakan untuk memplot omics file. Jadi tinggal klik plot saja. Setelah dipastikan aplikasi ini itu satu folder dengan outputnya ya. Jangan sampai beda folder. Kalau beda folder nggak akan bisa baca. Seperti itu. Artinya ini harus satu folder. Dan ketika running tadi pertama, dia akan pasti dalam outputnya mat-nya tadi pasti akan dalam satu folder. Klik plot langsung kemudian keluar diagram ini, gambar-gambar ini. Kemudian tabelnya juga. Nah, tabelnya tadi saya sampaikan bisa diekspor dalam format Excel. Jadi kenapa diagram TS, kenapa perlu ini, bisa dibaca di buku panduan ya. Kemudian untuk omics map sama, pastikan output mat tadi itu dalam satu folder dengan aplikasinya, aplikasi auto 1.0-nya. Kemudian kita tinggal setting grid spacing. Grid spacing ini adalah kadang-kadang antara satu stasiun CTD dengan satu stasiun CTD yang lainnya itu kan kadang ada yang terlalu dekat, ada yang terlalu jauh, seperti itu. Nah, ini adalah untuk menstandarkan, merapikan ya, istilahnya seperti itu. Jadi ini adalah setting radius yang kita setting untuk kemudian mendapatkan nilai. Kalau misalkan dalam radius 0,05 derajat ada dua stasiun CTD, ada kita banyak misalnya, kita pengen dalam radius 0,05 itu nilainya adalah satu nilai. Itu artinya ini terlalu dekat, dikelompokkan aja jadi satu nilai. Nah, inilah fungsi pengaturan grid spacing. Nah, ini bisa diatur dari saya setting dari 0,01 sampai 1 derajat ya. 1 derajat itu gede banget ya. Artinya kalau ada 10 stasiun dalam radius 1 derajat, kalau kita setting 1 derajat berarti data yang dimunculkan tadi, yang muncul nanti adalah data dalam radius 1 derajat. Jadi seperti itu.